Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, khususnya di sektor pertambangan ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah. Dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Indi ya. Dan untuk saham Indi, untuk beberapa hari terakhir, itu cenderung konsolidasi di area sini-sini aja ya, dari tanggal 9 Februari sampai hari Jumat kemarin, dari tanggal 9 Februari 10 Februari sampai hari Jumat 24 Februari itu cenderung konsolidasi di bawah. Untuk harganya kelas di 2240. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat ya. Untuk inti pada Jumat untuk aslinya netbuy cuman 47 juta aja, nggak terlalu banyak. Dan kalau kita cek dari tanggal 10 Februari untuk Indi untuk aslinya netbuy 14,3. Jadi ketika konsolidasi di bawah ini untuk aslinya sebagian masuk. Dan kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat untuk Indi tanggal 24 masih didistribusi oleh AO ya. AO netzel 4,6 M dan ini hampir cukup banyak sih didistribusi oleh AO 4,6 M dan yang nampung itu AZ, GRCC. Untuk aslinya BK, CCYP cuman nggak terlalu banyak ya, untuk nilainya lebih banyak AO yang distribusi 4 M lebih, jadi jangan buru-buru entry, amannya sih seperti itu. Walaupun untuk harganya masih konsolidasi di bawah dan dalam dari tanggal 10 Februari ini untuk saham Indi secara keseluruhan ini juga kita bisa lihat barang-barang masih cenderung didistribusi ya oleh CC dan CS. Untuk aslinya sih yang masuk ada ZP netbuy 12,5 M, jadi emang aslinya masuk dari ketika konsolidasi di bawah, cuman secara keseluruhan dari tanggal 10 Februari ini ketika konsolidasi di bawah cenderung didistribusi. Aman sih mending wait and see aja dulu, nunggu breakout aja ya di atas resistennya, resisten konsolidasinya berarti ya bisa breakout di atas 2300 lah ya untuk area resisten konsolidasi. Untuk Indi amannya sih kalau mau entry nunggu breakout aja di atas 2300. Dan di harga 2240 sih amannya mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer ya untuk supportnya secara histori di 2200. Jadi kemungkinan untuk besok Senin atau minggu depan paling kalau masih cenderung didistribusi, apalagi kemarin Jumat AO-nya masih keluar lumayan banyak 4 eman lebih ya, mungkin ada kemungkinan akan turun dulu menguji 2200, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Untuk saham Indi paling nggak akan konsolidasi dulu ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan amannya sih ya nunggu breakout aja, atau kalau mau spekulasi buy ya bisa pertimbangan dekat-dekat 2200 kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Indi. Kalau menurut saya sih paling harganya masih akan konsolidasi dulu di area sini-sini aja, di range area 2200 sampai 2300. Oke, itu untuk saham Indi. Untuk selanjutnya kita cek saham Adaro yang kemarin cuma ditutup minus 0,34% ke level 2890 ya. Jadi untuk saham Adaro kemarin juga mencoba breakout, belum berhasil. Di awal market itu langsung open gap atas ya, langsung open di 2930 kemarin Jumat. Untuk saham Adaro sempat naik cuman ditarik turun lagi, jadi masih ya masih gagal breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro kemarin Jumat tanggal 24 untuk kasihnya sih netbuy 9,9 M ya, dan dalam beberapa hari terakhir juga tadi kalau kita cek dari tanggal 10 untuk Adaro untuk aslinya netbuy walaupun ya 30 M-an aja tadi ya. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Adaro kemarin tanggal 24 Februari secara keseluruhan sih lebih banyak yang jualan, yang masuk AK aja, dan AK ini AK versi asing dan lokal ya.
Jadi untuk AK lokalnya masuk 19,2 M, ini 100% rasanya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Yang keluar untuk lokalnya ada SQ, LG, AZ, dan untuk asingnya yang masuk AK, YUBK, dan yang keluar ZP. ZP keluar cukup banyak 30,9 M, secara keseluruhan juga ya yang akumulasi AK aja, sedangkan ZP, SQ, LG, AZ keluar, jadi secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar. Cuman ada yang nampung ya untuk saham Adaro. Kemungkinan gimana kalau kita cek aja dari tanggal 20 dalam 1 minggu terakhir untuk saham Adaro, ini kita bisa lihat bahwa cenderung diakumulasi ya, untuk harganya cenderung sahamnya cenderung ditampung oleh AK. Dalam 1 minggu terakhir ini untuk AK udah net buy 140 M dan AK-nya itu AK lokal sih ya. Jadi untuk AK lokal net buy 111 ya. Kalau menurut saya sih untuk saham Adaro di harga saat ini, ya lihat dulu komoditasnya ya. Untuk harga batu baranya sih naik. Kemarin tanggal Jumat 24 Februari itu naik. Mudah-mudahan sih besok bisa naik. Walaupun kemarin Jumat itu harga batu bara sempat turun cukup dalam, tapi habis itu ada perlawanan naik ya. Kita lihat aja besok Senin. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market hijau. Ingat juga untuk saham untuk batu baranya ya, untuk batu baranya juga terjadi tanda-tanda mau naik. Apakah mau uptrend lagi atau cuma technical rebound aja ya, kita nggak tahu. Kita lihat aja besok. Yang jelas kalau lihat transaksinya ditampung oleh AK, dan dalam 1 minggu terakhir ini AK cenderung nampung untuk saham Adaro. Walaupun lebih banyak yang keluar sih, ada kemungkinan paling nggak konsolidasi dulu ya di bawah untuk saham Adaro. Kalau untuk invest di sektor pertambangan untuk saat ini ya sentimennya sih kurang mendukung ya sebenarnya, karena harga komoditasnya turun, inflasinya mulai terkendali ya. Yang belum punya sih mending wait and see aja dulu, atau yang mau spekulasi buy ya disclaimer bisa pertimbangkan kalau ada breakout di atas 2930 dan ada yang jaga harga ya. Tapi kalau yang langsung spekulasi buy ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau saya sih nanggung kalaupun mau entry di harga 2890. Cuman ya kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya setelah history ada di 2810, ini support setelah historinya ya. Support di bawah itu ya mending nunggu aja di 2660-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Ada kemungkinan sih naik menurut saya, mengingat harga komoditasnya naik, kecuali besok harga komoditasnya besok Senin merah ya. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR kemarin juga candlenya sih merah, harganya secara teknikal masih konsolidasi untuk dalam 2 hari terakhir ya. Untuk saham ADMR setelah histori support terdekatnya di 1370. Di area sini 2 hari terakhir ini gagal breakdown, dan ini juga level tertingginya ADMR pas tanggal 2 Februari 2022 ya, 1 tahun yang lalu. Kalau kita cek untuk transaksinya ADMR, ADMR tanggal 24 Februari kemarin aslinya keluar 7,4 M. Net sell. ADMR ya, tanggal 24 kemarin secara keseluruhan ya ada KI yang masuk 5,8 M, kemudian BK masuk 3,5 M, kemudian yang jualan CSZP, dan untuk CSZP-nya ini asing ya, CSZP versi asing, jadi asingnya net sell, ditampung oleh lokal untuk saham ADMR. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 20 Februari, secara keseluruhan untuk saham ADMR ini cenderung ya ada yang akumulasi ini si BK. BK-nya ini BK lokal cuman ya, jadi diakumulasi oleh lokal, AVG-nya di
Malah untuk BK ini 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali dalam 1 minggu terakhir ini. Dan untuk BK AVGP-nya di 1390, 1390. Floating profit cuman 5 poin ya. Semoga aja untuk BK mau jaga harga untuk saham ADMR dan untuk supportnya di 1370 selama besok nggak jebol di bawah itu sih. Kelihat candlenya sih kayaknya paling nggak akan ya bisa jadi technical naik dulu ya, nguji 1455 ini area resistennya untuk saham ADMR. Menurut saya sih kalau mau entry gimana ya di sektor pertambangan ini. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih mending jangan buru-buru entry di saham ADMR karena belum ada yang akumulasi banyak ya. Intinya sih seperti itu aja. Cuman ya disclaimer untuk support kuatnya di 1370, jebol di bawah itu support selanjutnya di 1280. Market utamanya BK-nya 26,1 M, AVG-nya di 1390. Ya, kalau mau entry buat patokan ini aja 1370 ya, cuman ya itu, kalaupun mau entry ya yang cenderung akumulasi itu BK versi lokal itu pun juga menurut saya sih ya nggak banyak-banyak banget, yang jualan juga hampir sama dengan yang akumulasi ya, yang jualan paling banyak ZP, CCDR. Oke, itu untuk saham ADMR. Menurut saya sih paling kalau nggak konsolidasi bisa jadi naik sih ya untuk besok Senin. Kalaupun naik ya resistennya di 1455. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Dan untuk saham PTBA kemarin naik secara teknikal berhasil breakout di atas resisten 1630 ya. Ini resisten untuk saham PTBA secara Fibonacci-nya. Dan untuk besok Senin coba kalau kita cek untuk transaksinya PTBA. PTBA aslinya masuk ya, aslinya net buy 18,8 M kemarin Jumat. PTBA tanggal 24 kemarin secara keseluruhan ada yang akumulasi nih ZP, AK, dan mereka juga asing. Jadi ZP-nya ZP asing dengan AK-nya AK versi lokal. Lokalnya ada yang nabung, asingnya net buy untuk saham PTBA cukup menarik sebenarnya kalau besok harganya masih dijaga di atas 3.630 ya. Ini area support terdekatnya untuk saham PTBA. Semoga aja dijaga di atas itu untuk saham PTBA untuk minggu depan dan akan ngejar resisten terdekatnya di saat 3.850. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik ya untuk saham PTBA, mengingat juga untuk tadi harga batu baranya hijau ya kemarin Jumat, nggak tahu juga untuk besok Senin. Kemudian dari segi broker summary-nya transaksinya cenderung diakumulasi oleh asing, lokalnya pun juga ada yang nampung. Mudah-mudahan untuk saham PTBA besok Senin langsung dibuka hijau aja. Kalaupun turun nggak jebol di bawah 3630. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang kemarin setelah kesan ditutup surplus tipis 0,35% ke level 36.025 ya. Dan untuk saham ITMG itu open gap atas, opennya di area 36.200 untuk harga 36.225 ya harga pembukaan. ITMG sempat naik turun naik lagi. Kalau candlenya sih ya ini netral sebenarnya kalau lihat candlenya ya, antara ekor yang atas ini dengan ekor yang bawah ini panjangnya sama dan candlenya juga ya sebenarnya candlenya sih netral walaupun merah. Secara teknikal gimana ya untuk saham ITMG ini, harganya bentuk candle kecil-kecil di bawah seperti kayak ada loh. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, cek aja dulu untuk ITMG ya. Untuk ITMG aslinya keluar kemarin Jumat net sell 11,5 M. Untuk ITMG tanggal 24 Februari secara keseluruhan KI net sell 11,4, selain kayak ada BK, AK, XI, YU.
Yang nampung EP NITP ya. Untuk aslinya Netcell, yang keluar itu BKAKYU-nya versi asing, dan lokalnya ada yang keluar KIXI ya. Sebagian kita keluar sih. Jadi untuk saham ITMG, kalau kita cek aja dalam 1 minggu terakhir ini cenderung diakumulasi oleh EP. Yang paling banyak masuk itu EP, cuman YUKI keluarnya lebih banyak ya. Jadi secara keseluruhan juga masih didistribusi untuk ITMG dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kalau kita cek dari tanggal 1 Februari untuk ITMG belum ada yang akumulasi. Jadi kemungkinan sih harganya paling kalaupun naik itu mentok di sini ya kayaknya ya, di 37.050 lah, 37.100, 37.050 itu area resistennya. Tapi di tengah-tengah seperti ini, mengingat juga dari segi broker summary-nya tadi belum ada yang akumulasi banyak untuk saham ITMG ya, mending wait and see aja dulu. Tapi ya tetap disclaimer, kamu spekulasi buy amannya nunggu dekat-dekat 35.400-an ya. Kalau di area sini ada yang jaga harga, mungkin ada kemungkinan mantul naik mudah-mudahan untuk saham ITMG. Ya mungkin itu aja ya untuk saham ITMG. Di tengah-tengah seperti ini nanggung aman sih kalau mau entry dekat-dekat 35.400, dan untuk resistennya di 37.100. 35.400 itu area supportnya untuk ITMG. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco ya mulai naik ya, 4% lebih sekali naik, cukup menarik untuk saham Medco ini. Kenapa? Karena ketika turun itu ditampung oleh asing ya. Dan untuk asingnya gimana ketika naik 4% lebih kemarin Jumat di saham Medco. Kemarin Jumat untuk asingnya malah keluar 5,7 M ya. Ini agak naik, malah asingnya keluar. Kalau kita cek aja dari harga tertingginya dari tanggal 25 Januari untuk asingnya gimana, atau dari tanggal sini aja ya, 9 Februari. Dari tanggal 9 Februari untuk Medco ini asingnya net buy 36,6 M, AVGB-nya di 1133, berarti untuk asingnya floating loss kalau kita cek dari tanggal 9 Februari. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, Medco kemarin tanggal yang nampung itu IF ya, kalau dari tanggal 1 Februari. Dan untuk IF-nya ini lokal dan asing sih. IF, BK, CC, DP versi asing yang masuk di saham Medco kalau kita cek dari tanggal 1 Februari. Cuman kalau kita cek dari tanggal 14 kemarin aja, IF masih masuk ya. IF-nya masih masuk. Dari tanggal 1 IF cenderung akumulasi, dan sampai kemarin Jumat IF-nya masih masuk di saham Medco. Secara keseluruhan juga kemarin Jumat itu cenderung lebih banyak yang masuk sih untuk saham Medco. Ini IF masuk 27,5 M, hampir 98% rasanya buy ya kayaknya ini untuk IF. Valuasinya 27,6 dan net buy 27,5. Ada kemungkinan untuk besok sih masih bisa naik lagi menurut saya untuk saham Medco ya. Close-nya sih ini udah di resisten targetnya 1110. Misal besok Senin langsung hijau dan breakout di atas itu ya, target price selanjutnya bisa ke 1135 ya. Untuk supportnya saat ini di 1080, ini udah jadi support Medco. Oke, itu untuk saham Medco, mudah-mudahan besok langsung hijau aja untuk saham Medco. Resisten selanjutnya kalau besok langsung dibuka hijau di 1135. Bisa perhatikan aja area sini, sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, kalau yang udah floating profit, kalau tujuan masuk di saham Medco untuk trading ya bisa sebagian taking profit ya, tapi ya tetap disclaimer. Oke. Itu aja untuk saham Medco. Resistennya kalau besok langsung dibuka hijau ada di 1135, tapi kalau langsung merah mending entry dekat-dekat 1080 kalau ada yang jaga harga. Menurut saya sih kalau lihat transaksi kemarin Jumat ada kemungkinan sih langsung hijau, mudah-mudahan untuk saham Medco ya. Selanjutnya kita cek saham ESA. Untuk saham ESA kemarin naik cukup tinggi 10,5% ke level 1050, dan langsung open gap atas ya. Untuk saham ESA itu ninggalin open gap ini yang lumayan sih,
Hari Kamisnya close di 950, opennya hari Jumatnya di 970. Jadi langsung open gap atas, langsung di bawah hijau dan ditarik naik. Ada perlawanan ke bawah sih ini. Ya kan untuk level tertingginya kemarin Jumat 1090 dan close-nya di 1050. Jadi ada perlawanan ke bawah, dan kalau kita cek untuk transaksinya ESA ya, untuk ESA tanggal 24 kemarin ASINnya masuk cukup banyak loh, ini net buy 78,7 M diakumulasi oleh asing ternyata untuk saham ESA ini. Tanggal 24 Februari kemarin untuk saham ESA secara keseluruhan ditampung oleh BK AK ya, diakumulasi ini malahan untuk BK valuasinya 57 M dan net buy 46 M. Untuk AK-nya valuasinya 43,8 M dan net buy 33,9 M, dan BK AK-nya ini versi BK-nya asing, untuk AK-nya sebagian asing sebagian lokal. Jadi untuk lokalnya, untuk asingnya net buy lumayan banyak ya, cukup banyak malahan untuk kelas ESA, dan untuk lokalnya ada AK yang masuk 23 M dan yang keluar untuk lokalnya PD MG, cuman ya ini lokalnya lebih banyak yang jualan. Tapi menariknya untuk saham ESA ini diakumulasi asing ya. Walaupun untuk market-markernya MGYP keduanya netjal, ada kemungkinan sih mereka ini yang nurunin ya menjelang close market, tapi kena asingnya net buy buat patokan aja besok. Besok apa ya? Besok Senin ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci dari area support ke resistennya, jadi harga 1050 ini area penentuan juga ya untuk saham ESA. Kalau secara Fibonacci ini area potensial juga untuk saham ESA, poin 0 line 0.38 Fibonacci. Jadi di awal market lihat aja, kalau langsung hijau mungkin kalau mau spekulasi buy, mengingat juga untuk asingnya masuk lumayan banyak ya, bisa jadi akan ngejar 1130 ya, walaupun ninggalin gap di sini. Cuman karena asingnya kemarin masuk cukup banyak, ya mudah-mudahan kalau langsung dibuka hijau akan naik dulu, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau langsung merah jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu, takutnya kalau langsung merah ya bisa turun lebih dalam lagi. Oke, itu untuk saham ESA, menurut saya sih ada kemungkinan langsung merah atau hijau dulu ya. Soalnya coba kita cek aja dari tanggal 20 untuk saham ESA ini. Dari tanggal 20 cenderung ya belum banyak yang akumulasi. Market-market utamanya kalau dari tanggal 20 ini ya baru kemarin sih ramenya. Ya lihat aja di awal market ya, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy ya disclaimer untuk target resistennya terdekatnya ada di level tertingginya ESA kemarin Jumat di area 1090-an. 1090-an ini area resisten terdekatnya, bisa breakout di atas itu yang ngejar 1130. Oke, itu untuk saham ESA. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA kemarin bentuk candle kecil di bawah ya, setelah turun cukup dalam. Untuk harganya masih dijaga sih di atas resistennya 4280. Ini area resistennya, ini area supportnya untuk saham MDKA ya, 4280. Semoga saja besok nggak jebol di bawah itu untuk saham MDKA. Dan kalau kita cek untuk transaksinya MDKA kemarin Jumat aslinya masuk lumayan banyak, net buy 50,7 M ya. Setelah tanggal 23 itu hari Kamisnya keluar, hari Jumatnya masuk lagi 50,7 M. Jadi ya dijaga oleh asing untuk saham MDKA. Mungkin kalau mau spekulasi buy ada kemungkinan naik mudah-mudahan untuk saham MDKA ini. Mengingat harganya udah di area support dan ditampung oleh asing. Maksudnya dibeli asing di harga area support.
Kemarin tanggal 24 untuk aslinya yang masuk ada CS, RX, TP, yang keluar ZP, BK, cuman secara keseluruhan lebih banyak yang masuk untuk aslinya di saham MTKA dan lokalnya distribusi ya. Cuman masih ada PT yang jualan 66,8 M ya. Kemungkinan sih ya itu. Lokalnya distribusi ditampung oleh asing untuk saham MTKA. Jadi kalaupun turun, misal besok entry, kalaupun turun masih berani hold ya sebenarnya selama aslinya nggak keluar lagi di saham MTKA. Menurut saya sih selama harganya masih dijaga di atas 4280 ada kemungkinan naik untuk saham MTKA besok. Kalaupun jebol di bawah 4280 selama aslinya nggak keluar itu ya masih berani hold ya dan bisa average down lagi di dekat support di bawah 3970. Oke, itu untuk saham MTKA mungkin seperti itu untuk skenario-nya. PT, BK, AK-nya net sell loh, ditampung oleh CS. Jadi kayaknya gimana ya untuk saham MTK ya mungkin perhatikan saja di awal market ya. Kalau di awal market langsung merah dan jebol di bawah 4280 ya jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Selama ada yang jaga harga aja di area 4280. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam kemarin Jumat turun ya, turun 1,48% dari tanggal 3 Februari ini cenderung turun. Secara teknikal berhasil breakdown untuk saham Antam dan support selanjutnya ada di 1960 kalau masih turun, plus di harga 2000. Kalau menutup gap ya besok ke 1990 dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam untuk aslinya net sell 5,1 M kemarin Jumat, dan kalau kita cek dari sini dari harga tertingginya tanggal 3 Februari untuk aslinya gimana? Dari tanggal 3 Februari ya, dari tanggal 3 Februari untuk Antam aslinya net bell loh. Jadi ketika turun ini aslinya masih sebagian hold. AVG-nya di 2145 berarti floating loss lumayan. Ya, lumayan sih untuk aslinya floating loss-nya. Net buy. Jadi kalaupun turun sih sebenarnya yang masih punya cash, kalau mau entry lagi, average down lagi ya bisa pertimbangan area sini di bawah 1960 ya. Ini area support terdekatnya untuk saham Antam. Kemungkinan sih menurut saya akan mantul naik setelah turun di bawah 1960 ya. Mungkin di area sini ya. Coba kita cek ya untuk Antam transaksinya kemarin Jumat gimana. Antam kemarin Jumat tanggal 24 itu secara keseluruhan sih masih didistribusi cukup banyak oleh AK, ZP, dan CS. Jadi jangan buru-buru entry dulu mungkin di awal market. Soalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, distribusinya lumayan banyak. Dan kalau kita cek dari tanggal 3 Februari tadi ketika harganya di atas, yang pegang paling banyak itu untuk aslinya ada AK, CS, RX. Secara keseluruhan juga didistribusi sih, cuman lokal yang jualan ini untuk aslinya masuk. Ya, AK, CS, RX, dan untuk AK-nya kemarin masih masuk sih 1,1 M. Jadi AK-nya belum keluar. Jadi untuk saham Antam, ini AK yang keluar ini AK versi lokal ya, sedangkan yang akumulasi di Antam ini AK-nya AK versi asing. Karena distribusinya lumayan gede untuk saham Antam kemarin Jumat, ada kemungkinan mungkin turun dulu di awal market. Bisa pertimbangan area dekat-dekat 1960 kalau mau entry, kalaupun ada yang jaga harga ya, tapi ada disclaimer. Yang nyangkut sih kalau nyangkutnya masih di bawah AVG-nya asing, di bawah mungkin di 2100-an ke bawah ya, semoga aja cepat kejemput ya. Oke, itu untuk saham Antam ya, mungkin skenario-nya habis turun dulu ya nanti akan mantul naik ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 1960. Oke, itu untuk saham Antam, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa di sektor pertambangan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.